Shalom, Horas. Perkenalkan, nama saya Angelita Yolanda Sihombing, Prodi Pariwisata Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saat ini, dalam video ini, saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultur. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang berbeda budaya. Nah, di video kita akan membahas tentang adaptasi masyarakat migran Sunda di Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kapahiang, Provinsi Bengkulu. Masyarakat Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kapang, Bengkulu, ini terdiri dari berbagai macam etnis, di mana etnis Sunda adalah mayoritas. Bahasa Sunda di Desa Imigrasi Permu tidak saja digunakan oleh sesama etnis Sunda, namun digunakan pula saat penduduk dari etnis Sunda berdialog dengan etnis lain seperti etnis Rejang, etnis Sarawang, Minang, ataupun etnis Jawa. Banyak penduduk dari etnis selain Sunda di Desa Imigrasi Permu ini menguasai bahasa Sunda. Sementara itu, banyak pula penduduk dari etnis Sunda menguasai bahasa Rejang yang merupakan penduduk asli Permu, sehingga saat penduduk dari etnis Sunda dan Rejang berdialog dapat menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Rejang. Sejauh ini, interaksi antara etnis Sunda dengan etnis lainnya berlangsung tanpa menimbulkan konflik. Masyarakat Desa Imigrasi dengan latar belakang budaya yang beragam ini saling menghargai adanya perbedaan budaya, sehingga terhindar dari konflik yang muncul ke permukaan. Sikap saling menghargai antar etnis ini setidaknya diperlihatkan oleh kesediaan penduduk untuk mempelajari dan menggunakan bahasa dari etnis lain. Seseorang yang hidup di masyarakat yang baru ia kenal mempunyai tantangan yang beragam, baik secara bahasa, sikap masyarakat, sistem kepercayaan, serta budaya yang sangat berbeda. Untuk beradaptasi dan dapat hidup di masyarakat yang beragam etnis dan budaya, para komunikasi masyarakat dituntut untuk menghargai budaya antar warga masyarakat. Adaptasi budaya merupakan proses jangka panjang dalam rangka penyesuaian diri, di mana tahapan akhir dalam proses ini adalah tercapainya perasaan nyaman dan lingkungan yang baru. Adaptasi budaya dapat terjadi misalnya pada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar internasional, diploma misionaris, ataupun tentara perdamaian. Selain itu, adaptasi budaya dapat pula terjadi pada imigran atau pengungsi yang berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang sama sekali baru. Juga berlaku bagi seseorang yang secara individual bermigrasi dari pelosok pedesaan pindah ke kota yang metropolitan. Interaksi simbolis sangat menentukan beberapa konsep penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu konsep diri. Manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh stimulus baik dari luar maupun dari dalam, melainkan organisme yang sadar akan dirinya. Yang kedua, konsep tindakan. Tindakan manusia ini tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil kontribusinya. Yang ketiga, konsep objek. Konsep objek dapat bersifat fisik atau sesuatu yang abstrak. Yang keempat, konsep interaksi sosial. Berarti setiap peserta memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Yang kelima, konsep aktif kolektif, yaitu penyelesaian dan peleburan arti, tujuan, pikiran, dan sikap. Untuk itu, komunikasi antar budaya sangat penting kan? Sekarang kita tahu bahwa kita itu harus saling menghargai